Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Masih membahas mengenai pendistribusian set-top box. Pak Dirjen, bagi masyarakat yang ingin membeli set-top box secara mandiri, kemudian bagaimana cara Kemenkominfo memastikan ketersediaan set-top box yang bersertifikat, dan juga bagaimana Kemenkominfo ini melakukan pantauan harga set-top box agar tidak merugikan masyarakat? Iya, jadi kita senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bila ingin mengadakan secara mandiri set-top box, pastikan bahwa set-top box itu sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian juga sudah mendapat sertifikat SNI, ya, dan yang ketiga ini TKDN-nya, ya, kandungan dalam negerinya ini sudah 20%. Tapi yang nomor 3 itu sebetulnya kewajiban dari vendor atau produsen set-top box. Dan harga set-top box itu, ya, tentu saja kita meminta, ya, gabungan industri elektronik, ya, ini untuk memastikan ketersediaannya, ya, ada 46 merek yang tersedia di pasar, yang biasanya satu merek itu punya dua kategori. Yang pertama kategori yang murah harganya, kemudian kategori yang mahal harganya. Nah, apapun kategorinya, yang penting tadi bersertifikat Kominfo dan SNI, begitu. Dan harga memang kami senantiasa berkoordinasi dengan Gabel. Ya, Gabel itu gabungan industri atau produsen barang-barang elektronik yang memproduksi set-top box, ya, agar set-top box-nya itu tidak melonjak harganya terlalu tinggi, ya, apalagi ini kan Piala Dunia, ada World Cup, sepak bola, masyarakat ini antusias membeli set-top box, tetapi ini seolah-olah menjadi kesempatan pengecer, misalnya retailer, untuk menaikkan harga berlipat-lipat. Ini juga kita imbau tidak terjadi. Nah, kalau memang mau mendapatkan jaminan harga yang katakanlah relatif terjangkau, sebaiknya memang masyarakat membeli melalui e-commerce atau melalui loka pasar atau secara online. Nah, ini dijamin harganya tidak naik. Tetapi kalau di toko-toko memang mungkin karena pedagang memanfaatkan momentum antusiasme masyarakat sehingga mereka memberlakukan hukum pasar, ya. Kalau hukum pasar itu kan makin banyak permintaan harga akan naik, kan begitu, ya. Tetapi Kominfo tentu saja terus memantau perkembangan harga-harga set-top box di pasar. Ya, jadi dua hal yang dipastikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah ketersediaan, availability-nya. Yang kedua, affordability-nya. Apa itu? Keterjangkauannya. Kalau tersedia tetapi harganya mahal, kan tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, karena itu kita memastikan dua hal tersebut. Dan ini sudah kita sosialisasikan selalu melalui berbagai media. Baik, ketersediaan set-top box ini dapat dijangkau oleh masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kategori keluarga miskin. Dan Pak Dirjen, apakah akan ada tindak sanksi tegas begitu kepada para penjual yang menaikkan harga set-top box, mengingat keinginan masyarakat yang membeli set-top box ini semakin meningkat? Adakah semacam tindakan atau Iya, sanksi tegas begitu? iya, jadi memang tidak ada aturannya sebetulnya untuk menindak mereka. Ini kan hukum pasar, ya, yang berlaku. Ya, hukum pasar ini sifatnya alami, begitu. Ya, tadi kita diskusi dengan Gabel, gabungan eh, apa namanya produsen barang-barang elektronik, itu memang belum ada benchmark, ada katakanlah harga batas atas dan batas bawah, begitu. Ya, jadi kita sejauh ini memang berkoordinasi, berkomunikasi secara persuasif melalui Gabel, melalui produsen dengan para pengecer atau retailer di toko-toko itu, terutama yang menaikkan umumnya di toko. Tapi kalau di loka pasar atau di e-commerce atau online ini tidak naik, begitu. Tidak naik karena mereka mendapatkan langsung dari distributor, ya, sehingga dijamin harganya tidak naik. Mungkin, ya, kalaupun ada ongkos kirim lah, ya, barangkali begitu. Tetapi harga sendiri tidak naik, begitu. Karena itu kita mengimbau masyarakat
ya sebaiknya yang membeli di loka pasar begitu kan, kemudian membeli set-top box yang harganya sesuai dengan kemampuan. Tadi kan sudah saya sampaikan, biasanya satu merek itu punya dua tipe, tipe murah dengan tipe eh, mahal begitu. Nah, jadi itu ya kalau ditanya sanksinya ya memang tidak ada sanksinya. Ya kita hanya mengimbau dan kemudian memantau harga-harga set-top box di lapangan ya supaya bisa terjangkau, tetap bisa terjangkau oleh masyarakat yang tidak masuk kategori rumah tangga miskin tadi itu begitu. Baik, masyarakat harus lebih cermat lagi dalam membeli set-top box, terutama dalam membeli set-top box yang harus tersertifikasi oleh Kemenkominfo. Bagaimana kemudian apa sih sebenarnya Pak Dirjen pentingnya set-top box yang tersertifikasi oleh Kemenkominfo ini? Iya, itu artinya ada jaminan, ya jaminan dari sisi kualitas. Ya jaminan dari sisi kualitas, dia eh, tahan begitu ya, tahan lama, ya bisa kita pakai dalam waktu yang cukup lama begitu. Kemudian juga komponen-komponennya juga asli begitu ya, tidak KW kalau orang bilang seperti itu ya. Nah, sehingga masyarakat menggunakannya ya bagus, nyaman begitu kan. Ya sesuai dengan ya teknologinya ya karena di situ kan ada software dan hardware. Softwarenya software yang memang betul-betul bagus begitu dan memang beberapa komponen software itu masih harus diimpor, misalnya chip ya, itu kita impor, ya diimpor oleh para produsen itu dari negara lain, misalnya dari Tiongkok atau dari negara lain begitu. Jadi memang sertifikat ini untuk menjamin keamanan ya dan menjamin kenyamanan dan menjamin keberlangsungan dari set-top box ini supaya bisa digunakan lebih lama lagi dan tentu saja di pasar beredar juga set-top box yang tanpa sertifikat. Ya, tanpa sertifikat ini mungkin mereka memanfaatkan peluang, kesempatan ketika masyarakat antusias, maka dibuatlah misalnya set-top box yang murah ya, tetapi tidak tersertifikat. Ya, tidak tersertifikat. Artinya kalau ada apa-apa ya tidak bisa katakanlah melapor, mengadu begitu kan. Ya, apalagi kalau jaminannya, garansinya itu mungkin kita perlu pertanyakan juga kalau yang tidak bersertifikat itu begitu. Baik, belilah set-top box yang bersertifikat ke Kominfo untuk menjamin keamanan dan juga tentunya untuk menikmati siaran dengan suara jernih, kemudian juga canggih teknologinya dan bersih gambarnya. Pak Dirjen, kita harus jeda terlebih dahulu untuk membahas mengenai bagaimana evaluasi pendistribusian set-top box dan juga bagaimana nantinya pemerintah memastikan bahwa semua pihak ini mengetahui aturan ini. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.